Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja program PPG tahun 2020, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat ke kita semua. Perkenalkan, nama saya Mada Febriandi. Saya dari kelas TKI atau kelas Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Malang, kelompok 4. Hari ini saya melakukan uji kinerja program PPG tahun 2020. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pagi ini kita akan memasuki pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Sebelum memasuki pelajaran itu, saya tanyakan dulu untuk kondisi kelasnya, labnya apakah sudah dibersihkan? Sudah. Terus untuk PC-nya ada masalah enggak? Sudah. Aplikasinya ada semua? Sudah. Ya, oke. Sebelum memulai pelajaran, bisa salah satu untuk memimpin doa, silakan. Raul, memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Masih semangat ya untuk belajar? Iya, Oke. Sebelum memulai pelajaran, saya absensi dulu ya. Dinar Sektiana, Dovi, J, Intan Sukma, Kuko Setiawan, Jin kemana? Jin ada ya? Ludiantoro, belum datang. Muhammad Abdul Aziz, Jin juga. Nafa, Jin telat. Rahul, Rahmatul Habibah, Valentina Gusti, Lydia Astuti. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, kita motivasi diri kita sendiri, dari saya dan kalian, biar tetap semangat. Katakan bersama-sama tuh hari ini. Hari ini ada Hari Ibu. Allah selalu bersamaku. Oke, yang ketiga. Aku yakin bisa melakukannya. Saya ingin sukses dan malas belajar. Yang kelima. Bismillah, saya belajar untuk belajar. Nah, yang terakhir, kita harus menjadi mata air yang jernih untuk memberikan kehidupan di sekitar kita. Jadi, apapun yang kita pelajari harus ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video, atau kata lain bisa disebut dengan Editing video. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, kalian menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Untuk KD keterampilannya itu menyunting. Menyunting itu bahasa Inggrisnya adalah editing. Di bahasa Indonesia kan menyunting, ya. Menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak dan pengolah video. Nah, sedangkan IPK-nya yaitu kalian dapat memahami penerapan penyunting video sesuai kebutuhan. Jadi kalian harus bisa menyunting gambar sesuai kebutuhan, apapun itu, ya. Yang kedua, kalian atau peserta didik dapat memahami dan menjelaskan toolbar penyunting video pada perangkat lunak. Jadi kalian harus bisa menerangkan tool-toolnya, objeknya apa saja. Oke. Setelah itu, peserta didik dapat menyunting video. Keempat, peserta didik dapat menggunakan toolbar penyunting video pada perangkat lunak pengolah video. Oke, dari KD dan indikator ada yang ditanyakan. Tidak Ada
Lebih semangat lagi dong. Bisa ada nggak? Ya. Oke, next. Tujuannya sama kayak indikator, tapi kalian harus bisa diskusi dan menggali informasi sesuai kebutuhan secara tepat dan benar. Tepat dan benar. Aktif, teliti, dan cermat. Nah, terus aktif, teliti, dan cermat. Jadi untuk mendeskripsikan masalah teknik editing video atau teknik penyuntingan gambar yang bukan praktek atau yang teori, kalian harus bisa mendeskripsikan tepat dan benar. Tapi yang praktek, kalian harus bisa aktif bertanya, aktif menggali informasi, teliti atau tidak ada kesalahan, zero accident, dan cermat. Oke. Nah, sebelum kita masuk lagi ke lebih dalam, aturan pembelajaran kali ini adalah handphone taruh di depan. Silakan handphone taruh di depan. Apakah editing? Jadi pengertian editing apa? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Iqbal. Begini, Pak. Ya. Editing video adalah cara membuat video lebih menarik, bukan hanya tentang motong-motong gambar ataupun menggabungkan gambar, tapi juga bisa menambah transisi dan juga audio, supaya bisa lebih menarik. Oke. Ya, Pak. Ya. Plus, coba. Pertanyaannya semua dijawab di sini. Mau saya itu satu-satu, tapi nggak apa-apa. Ada lagi yang menambahkan, apakah editing itu? Kalau menurut saya tuh editing itu caranya, tekniknya. Caranya teknik. Lebih spesifikan. Editing itu kayak cara ngeditnya, itu prosesnya. Oke, ada lagi yang menambahkan? Editing itu apa? Ayo, kok silakan kok. Editing itu teknik menggabungkan gambar, video, audio, teks, dan juga grafis lainnya agar menjadi video yang sangat menarik dan mudah untuk ditonton. Oke, plus. Jadi jawaban kalian semua itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Bahkan melampaui apa yang akan saya sampaikan. Jadi editing itu menggabungkan gambar, audio, terus grafis, teks atau tulisan, logo, terus dikemas, ditata secara rapi untuk menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati semua orang. Produknya apa ya? Produk audio video. Nah, sudah paham editing? Oke. Terus editor, kalau editor itu apa? Gimana? Berdiri dong, jawab harus berdiri. Silakan, editor apa? Tadi? Editor itu orang yang edit video. Orang yang edit. Video. Jadi editing itu adalah ilmunya, tapi editor itu adalah orangnya. Dari editing dan editor ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, selanjutnya next ya. Ya. Nah, teknik dasar editing hanya 3 sebenarnya. Kalian bisa memotong atau bisa disebut dengan cut. Kalian bisa memberikan transisi atau bisa disebut dengan dissolve. Dan 3, kalian bisa menggabung atau disebut dengan trim. Cut, dissolve, trim. Hanya itu teknik dasar editing. Yang lainnya pengembangan. Kalian kembangkan sendiri. Soalnya apa? Antara saya dan kalian kalau ngedit pasti berbeda. Taste-nya atau ibaratnya nyawanya dalam memberikan editing pasti berbeda. Dari 3 ini ada yang bertanya? Tidak. Tidak, Intan. Teknik dasar editing ada berapa kan?
Intan? Apa yang lebih keras kan? Sebutkan satu. Yang satu kan. Dua. Tiga. Trim. Jadi teknik dasar editing ada 3, cut, sort, dan trim. Nah, saya kasih contohnya. Ini ada contoh editing ya, contoh program editing. Nah, kita cari lagi sekali lagi yang lebih. Ini ada teaser dari MotoGP Yamaha. Sudah panas? Bukan koleksi. Sudah mulai agak gimana gitu? Ya? Gimana cara ngeditnya, Pak? Cara buatnya ngeditnya ya? Cara ngeditnya ya kita gabung. Ya enggak? Kan dari prinsip dasar editing adalah menggabungkan apa tadi? Menggabungkan apa? Video, audio, grafis, teks, tulisan untuk menjadi tayangan lebih baik. Berarti tekniknya ya harus menggunakan teknik editing. Itu contoh-contohnya. Oke. Aspek-aspek editing video. Nah, biar kalian tidak hanya bisa ya menggabung. Kalau bisa menggabung, semua anak bisa. Bahkan tanpa harus ya memperdalam video editing lebih, itu pasti bisa. Tapi yang akan membedakan antara editing yang belajar beneran dan hanya bisa saja, ya ini ada aspek-aspek editing video. Ya aspek-aspeknya. Ayo Rudi, aspek-aspeknya apa aja baca kalian? Keselarasan gambar, keselarasan audio, terus harmonisasi editing, terus teknik penulisan, irama. Oke, artinya apa Rudi? Yang tahu siapa? Sudah jawab. Artinya apa? Keselarasan gambar. Ya. Maksudnya keselarasan gambar itu gambarnya harus pas gitu, sesuai sama audio, sama harmonisasi editing itu harus sesuai sama apa ya? Efek-efeknya gitu loh Pak, harus sesuai sama gambar sama audionya. Terus teknik penulisan itu harus sesuai sama alirannya gitu, terus iramanya harus sesuai juga.
gambar. Oke, pos betul deh. Jawabannya juga ekspektasi saya. Jadi saya cuma kalau saya kira kalau keselarasan gambar, kalau saya tanyakan gambarnya selaras kayak gitu. Biasanya kan anak-anak jawabnya kayak gitu kan. Keselarasan audio, oh audio sudah selaras pak, iya. Tidak usah saya terangkan. Harmonisasi editing ya harus harmonis pak editing, jadi tidak boleh saling bertengkar. Ya namanya harmonisasi kalau ya harmonis. Tidak seperti itu. Ya, saya jelaskan. Keselarasan gambar, maksudnya keselarasan gambar itu kan antara gambar A dan B itu kan digabung kan? Kalau misalnya A ada titik sendiri, B ada titik sendiri, kalau digabung jadi satu, bisa selaras gak? Nyambung gak? Nah, harusnya kan kalau kita beracuan pada aspek keselarasan gambar, dia harus match atau harus bisa gabung untuk jadi satu cerita. Oke, dari keselarasan gambar ada yang bertanya. Apa bingung? Pak, kalau seandainya gambar A sama B itu kan harusnya kan digabungkan apa ya? Ya. Terus biar itu kelihatan bagus kan nggak selaras. Terus kalau biar selaras itu gimana Pak? Caranya? Kalau biar selaras, kita gunakan 3 teknik tadi, teknik dasar, cut, dissolve, sama trim. Pasti bisa selaras. Pasti bisa nyambung. Gunakan 3 tadi. Paham? Keselarasan audio sama prinsipnya kayak gambar, tapi ini audio. Dan dua-dua ini antara keselarasan gambar dan audio itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Pak, baca Pak. Sebenarnya rumah gambar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Yang pertama ada Final Cut Pro, yang kedua ada Filmora, yang ketiga ada Adobe Premiere, yang keempat ada Avid, yang kelima ada Studio Director, yang keenam ada Sony Vegas, yang ketujuh ada Edius. Ternyata kurang 1 ya, saya menyebutkan 8. Jumlahnya ada 7. Gak apa-apa. Oke. Yang pernah kalian pelajari yang mana? Yang ketiga ada Premiere. Adobe Premiere. Final Cut Pro sudah pernah? Belum. Filmora? Belum. Sony Vegas. Udah pernah enggak? Pernah enggak? Pernah nyoba? Belum. Siapa? Dina, pernah nyoba? Enak nah, pakai Sony Vegas. Pakai Adobe Premiere? Enak banget. Enak semua. Ya, belum modelan yang Premiere. Edius? Belum. Minimal kalian sudah pernah mengenal Adobe Premiere. Dari software pengolah gambar ini semua itu sama kayak handphone. Handphone ketika saya menggunakan WA, apakah WA mengenal merek handphone itu? Ya. Terus untuk foto dan pengambilan video, apakah foto dan video mengenal HP itu? Ya. Untuk telepon, apakah orang peduli dengan merek HP kalian? Tidak. Apapun Adobe Premiere Pro CC 2018 dan CS6 intinya sama, cuma layoutnya yang berbeda dan fiturnya yang yang CS6 fiturnya itu lebih auto, jadi semua orang bisa menggunakan. Tapi kalau CC Pro 2018 tidak semua orang bisa menggunakan. Karena apa? Ketika ini misalnya punyanya Habibah dan Adisti menggunakan punyanya Habibah, Adisti belum tentu bisa menggunakan punyanya Habibah ini. Karena layout dan tata letak itu sesuai dengan kita. Ini lebih manual. Satu user, satu aplikasi itu satu user. Jadi ketika orang lain menggunakan pasti akan bingung. Tombolnya itu bisa berubah semua. Tapi kalau yang CS6
Ya sudah, satu user, satu program bisa digunakan oleh beberapa user. Contohnya seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini tampilan awal dari Adobe CC 2018. Nah, ada new project, ada open project, ada new team project, ada open team project. Pasti kalian akan membuka apapun editingnya, pasti ada namanya new project dan open project. Berarti yang paling penting adalah apa? New project Dan open project. Misalnya kamu membuka Sony Vegas menggunakan Edius. Yang kalian cari pertama kali apa? New project. Nanti ketika kita memasuki new project, layoutnya seperti ini. Nah, ini layoutnya. Pada Adobe Premiere, layout ini, ya, kalian tidak usah bingung, cukup dihafalkan saja. Ketika saya menggunakan layout ini atau layout project atau layout efek, ya ini tempatnya itu ibaratnya gudang saya di sini. Ya, gudang saya di sini. Terus ada source dan efek control, ini adalah sub gudang saya. Ya. Timeline atau square ini ada lembar editingnya atau tempat untuk memasak di sini, dan program ini adalah hasilnya atau ibaratnya barang jadi dari program yang sudah kalian masak. 1, 2, 3, 4. Ada yang bertanya? Silakan ditanyakan. Sekarang belum. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Loh ya enggak? Saya yang tanya. Isi video efek apa? Kira-kira sebelum saya buka, isi video efek siapa? Gimana? Isi video efek apa? Kira-kira sebelum saya buka. Ya. Berdiri nak, nggak kelihatan. Berdiri. Video apa mas? Isi video efek? Isinya itu ada buat pemilihan efek untuk video pak. Untuk pemilihan efek video, ya udah isinya. Tapi itu pak isinya pak? Iya. Jadi memberi efek ke video, nggak percaya? Kita buka video efek, kita buka. Wow, screen banyak. Nah, yang saya nanyakan tadi itu efek buat apa pak? Yang mas? Nah, yang atas tadi. Atas tadi itu efek buatan kita. Oh, buatan sendiri. Nah, jadi efek ini kita atur dulu, terus nyimpannya di mana? Di preset. Kalau ini adalah efek default, efek buatannya Adobe. Itu efek buatannya penyunting gambar ini. Paham? Nah. Audio juga sama ya? Audio efek sama. Nih, sama. Oke, sudah kelihatan? Tool-toolnya Adobe Premiere. Sudah. Nah, sini ini ada move. Move itu apa artinya? Berapa? Move bergerak atau pindah. Yang perlu kalian hafalkan ya. Move, razor,
hand, hand, dan pen. pen. Move itu shortcut keyboardnya kalau yang berada di modul itu menggunakan V. Ya. Move itu menggunakan V dan fungsinya adalah untuk memindah gambar satu ke tempat lainnya. Gambar sini ke sini ke sini ke sini. Ya, next. Razor. Razor itu bahasa Indonesia apa? Potong K. Menghapus. Ayo. Kalau menghapus itu apa? Eraser. Yang saya tanyakan adalah razor itu apa? Hapus. Iya lagi. Ayo. Menghapus adalah eraser. Penghapus itu iris. Ya. Kalau razor apa? Penggaris. Penggaris adalah ruler. Iya. Razor itu bahasa Indonesianya adalah Sikat. silet. Lah iya, bener silet ini. Kenapa? Fungsinya adalah silet itu untuk memotong. Jadi potong. Nah, paham? Ya. Atau shortcut keyboardnya adalah C. Nah, untuk tugas mandiri itu yang berada di LKPD kalian, ya, yaitu membuat video dari efek lighting atau efek pencahayaan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Itu kalian edit, durasinya maksimal 1 menit, terus kalian jadikan file H264. Dari LKPD ada yang tanya? Tidak paham semua LKPD? Oke, next. Setelah selesai, ya, edit video durasi 1 menit, terus kalian buat 2 kelompok. Kelompok pertama mendeskripsikan cara ekspor dan import video. Kelompok kedua mendeskripsikan cara memotong dan menggabung video beserta audio. Tugas kelompok ada yang tanya untuk presentasi? Ya, oke. Kalian bisa hadap PC kalian masing-masing. Kalian kerjakan tugasnya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Lihat kan? Terus bukan enggak? Pas dulu. Nah, karena apa? Kalau itu apa tuh? Kalau untuk video tuh gitu, kasih nama. Lalu kalau edit biasakan ya ada HP tuh, ada HP. Belum 5 menit.
Gimana, ada kesulitan ya? Tidak. Ya, masih karena ini masih dasar banget ya, belum pengembangan. Jadi kalian sudah mengenal ya tool-toolnya tadi. Sudah dikerjakan dengan baik tugas KPD-nya. Nah, sekarang kalian kalau sudah mengerjakan tugas-tugas itu dengan benar, kalian kan sudah membuat kelompok untuk presentasi. Presentasikan hasil dari pekerjaan kalian dan tarik kesimpulan. Silakan kelompok lain, apabila kelompok yang menjelaskan tentang kesimpulannya kalian masih belum paham, silakan ditanyakan. Cara memotong, menggabungkan dan memberi transisi pada Adobe Premiere CS6. Untuk yang pertama, cara memotong video. Langkah pertama, siapkan dan buka file yang ingin diedit atau dipotong seperti pada gambar di bawah. Untuk langkah selanjutnya, memotong video yang sudah ada di thumbnail, gunakan Razor Tool yang ada di Toolbox. Untuk langkah ketiga, arahkan kursor video yang berwarna kuning dengan garis merah ke bawah video yang akan dipotong. Itu untuk apa? Itu apa sih PT? Kalau nggak bisa jangan tanya untuk apa, bahasanya bahasa Indonesia. Lanjut. Sudah, baca terus saja. Untuk langkah keempat, kemudian dengan Razor Tool klik tepat di bagian kursor yang ada garis merah tersebut, maka video akan terpotong. Bisa ditunjukkan kursornya sebelah mana? Nah, next. Sekian, terima kasih. Oke, puas untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 ada yang bertanya ke kelompok 1, silakan. Ya, Nafa silakan tanya Pak. Tanya sebanyak-banyaknya, bikin mereka kelompok 1 nggak bisa. Pasti mereka bisa jawab. Ya. Apa itu efek transisi? Terima kasih untuk Nafa yang sudah bertanya apa itu efek transisi. Mungkin dari kelompok saya yang bisa menjawab. Dibantu. Kelompoknya ini siapa? Jericho, ya bantu. Untuk memberikan transisi pada video. Yang tanya siapa? Saya apa Nafa? Nafa. Nah, jawabnya kok? Nah, jawab. Efek transisi itu adalah untuk memberikan transisi pada video agar video menjadi lebih mudah dipandang. Oke, sip, close. Gimana? Masih pas belum? Kalau tanyakan lagi. Silakan. Untuk kelompok 1 ada yang tanya lagi? Langkah kelima, Anda bisa langsung mengekspor video dan video Anda simpan di tempat file pertamaan. Cara mengimport video. Yang pertama, siapkan dulu file video yang ingin diedit. Yang kedua, buka program Adobe Premiere Pro, kemudian akan muncul welcome screen seperti gambar di samping. Grade-nya atau tingkat kesulitannya ketika kita sudah di dalam pengembangan. Oh, misalnya contoh, klien meminta produk A, B, C, D. Kita harus ngerti sebagai editor. Oh, kalau A itu karakternya seperti ini, B itu karakternya seperti ini, C itu karakternya seperti ini. Nah, editor harus benar-benar menguasai ilmu dari editing atau penyunting gambar. Oke, nah minggu depan kita akan mempelajari masalah pewarnaan pada editing. Jadi gimana cara memberikan warna pada editing atau pada gambar itu. Caranya gimana? Kita ngatur efek warna. Ya. Punya atau biar kalian penasaran, pewarnaan tidak bisa 100% sempurna kalau teknik pengambilan gambarnya ada kesalahan. Jadi untuk minggu depan kita memadukan teknik pembelajaran pengambilan gambar yang sudah kita lakukan 4 minggu yang lalu,
yang masalah syuting apa itu framing itu. Nah, itu kita akan kombinasikan dengan pewarnaan pada ya. Tuh. Terus kerjakan soal latihan di LKPD yang apa itu non praktek atau yang masalah ilmuannya itu dikerjakan. Soalnya ada 5. Nanti dikirim via WhatsApp. Ya, dikumpulkan via WhatsApp. Minggu depan kita akan bahas dari LKPD dan dari kesimpulan ini tadi. Ada yang bertanya? Tidak ada? Cukup? Atau mungkin ditambahkan lagi? Karena waktunya sudah mau habis ya. Nah, sekarang refleksikan pembelajaran kalian hari ini. Untuk kendalanya di PC Pak, PC-nya lemot, terus not responding terus gitu. Tadi pas kamu pagi kamu cek nggak ada masalah ya? Nggak ada. Baru pas kamu mau mengerjakan tadi baru ada masalah. Iya. Ya nanti saya bilangkan ke teknisi supaya segera digunakan. Iya Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Pembelajaran hari ini seperti apa? Ya. Kenapa? Silakan. Berdiri, biar kelihatan. Untuk kendalanya di PC Pak, PC-nya lemot, terus not responding terus gitu. Tadi pas kamu pagi kamu cek nggak ada masalah ya? Nggak ada. Baru pas kamu mau mengerjakan tadi baru ada masalah. Iya. Ya nanti saya bilangkan ke teknisi supaya segera digunakan. Iya Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Pembelajaran hari ini seperti apa? Tidak ada? Ayo. Nanti tidak ada ya, tidak ada kendala gitu. Tidak ada kendala, Pak. Kan harus ngomong. Kan tidak tiket. Iya, iya. Ya. Ayo, ada lagi untuk refleksi hari ini. Siapa? Berdiri silakan. Tanpa saya tunjuk. Ayo. Ayo, silakan. Ada kendala? Ya. Tadi yang presentasi bedanya kecepatan. Nah, masalah presentasi. Next, kalau presentasi jangan cepat-cepat. Harus jelas, tepat, padat, dan waktunya tidak bertele-tele. Ada yang nambah lagi atau enggak? Ya. Oke. Nah, untuk kalau tidak ada yang menambahkan masalah refleksi, tugas sudah saya jelaskan di depan tadi, bisa kalian kerjakan di rumah. Oke? Tetap ya, jaga selalu protokol kesehatan, selalu 3M. Apa 3M? Memakai masker, Memakai masker, mencuci mencuci tangan, menjaga jarak. Terus usahakan kalian untuk bahagia selalu, karena untuk mengembangkan pembelajaran kalian harus bisa untuk bahagia dan selalu. Amin. Ya, tetap semangat untuk belajar. Silakan untuk kalian untuk berdoa. Berdoa siapa? Berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hati-hati di jalan. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Oke, silakan bisa meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.